Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo menghormati putusan majelis hakim dan akan fokus mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang gugatan pra-peradilan terkait sah tidaknya status tersangka yang dilayangkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki babak akhir. Dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Tunggal Alimin Ribut Sujono menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Syahrul Yassin Limpo. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai jika penyidikan yang dilakukan oleh penyidik KPK selaku termohon sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pra-peradilan pemohon. Tim kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo mengaku kecewa dengan putusan majelis hakim. Mereka menilai terdapat multitafsir dalam norma undang-undang terhadap prosedur penetapan tersangka kliennya. Meski demikian, tim kuasa hukum menghormati keputusan majelis hakim yang menggugurkan gugatan mereka dan akan fokus menghadapi proses penyidikan di KPK. Pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah bukti menghadapi persidangan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kita menunggu proses selanjutnya, ya kita akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, ya karena tentunya semua sudah diatur berdasarkan undang-undang. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan pemerasan dalam jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2019 hingga 2023. Ketiga tersangka meminta para pejabat eselon 1 dan 2 Kementan untuk mengumpulkan uang setoran dari realisasi anggaran kementerian yang sudah dinaikkan, termasuk permintaan uang dari para vendor yang menetapkan proyek pekerjaan sebesar 13,9 miliar rupiah selama 4 tahun. Dari Jakarta, Sebastian Pascal, Nusantara TV melaporkan.